ayah Heeh. jadi Ah. suamiku jadi dengan teman-temannya merayakan Hari Ayah itu, jadi dia wanderung, jadi dia jalan-jalan Oh, bukannya Kamis kemarin ya? gitu. Ini acaranya diundur gitu. Kalau Kamis kemarin ini sama keluarga gitu. Ah, ini sama Nah, teman-teman nanti juga. nanti betul. Itu sudah booking dari jauh-jauh hari gitu. Jadi Oh, jadi makanya memang tidak boleh diganggu gugat ya. nggak boleh diganggu gugat. Jadi punya Hmm. privat privat Oke sendiri deh. gitu. Mm-mm. Ini kita tunggu teman-teman, katanya teman-teman mahasiswa dari UNESA tuh mau ikut karena kan ini ada hubungannya dengan Jerman dan mereka ini kan mahasiswa mahasiswa bahasa Jerman itu kan banyak belajar tentang sosial budaya di Jerman begitu ya. Aku bilang ya udah ikut aja Mhm. gitu. Jadi nggak cuma traveler, nggak cuma blogger tapi juga mahasiswa yang pengen tahu banyak tentang Mhm. kejadian Mhm. di Jerman gitu kan menarik banget ya karena di Indonesia kan nggak ada, mana ada Hari Ayah Pak Sutiono. Hmm. Kalau di sini bisa jadi raja sehari, malah bisa bisa Kamis, bisa Sabtu. Oke, heeh. Sebentar. Betul, betul, iya. Nanti boleh share ya, kalau misalnya ada juga yang ada informasi atau apa juga mengenai Jerman, boleh. Kita saling share aja deh ya di sini kan. Ini ada Pak Sutiono nih paling rajin. Pak Sutiono ini ada di Jakarta nih. Anu, Oh, halo Pak oh, Sutiono oh. Gunadi. Heeh. Ini ada Susanti, ini ada di mana aku nggak tahu tapi yang jelas ini dari Indonesia, nggak ada di Jerman. Ini mungkin suatu hari pengen ke Jerman, Susanti ya. Kali aja. Ini ada Ibu Woro ini dari UNESA. Tadi kayaknya sudah ada yang masuk, Bu. Tapi kan tadi belum aku buka karena kalau dibuka setengah jam sebelumnya, kita hanya punya 15 menit dong nanti ngobrol dengan Mbak Asti kan, Oh, narasumbernya. Karena ini kan gratisan. Kalau dulu itu dengan link dari Mas Oni, itu kan dari sekolah diplomat itu mhm, kan panjang gratis. Sekarang kan sudah nggak lagi karena dianya sakit terus sibuk terus nggak lagi gabung dengan kita. Makanya kita dengan mhm, cara pokoknya gimana caranya supaya kita tetap bisa sharing karena kan kita kan nggak semua orang bisa jalan-jalan kemana ke Jerman ke Italia kemana. Nah ketika ada orang yang jalan-jalan ke sono kita share. Ada yang jalan-jalan di Indonesia ke Maluku ke Irian Jaya kemana gitu kita bisa share juga gitu loh. Nah, mumpung lagi mhm, di mhm. Google, di internet ada gratisan Zoom-nya 40 menit, ya udah deh dipakai ini aja gitu kan. Sayang banget. Ini sudah 8 menit ya. Kita mungkin mulai aja ya sambil lalu mungkin nanti ada yang tambah-tambah. Nih Mbak Siti nih, selamat pagi Mbak Siti. Aku juga baru bangun. Mbak Siti ini ada di Bonn, dia ada sekretaris dari komunitas Traveler Compassion. Nah, jadi baru orang. Ah, Hmm, oke sebentar ya, aku mulai aja ya. Kita sudah 8 menit nih, udah jalan nih. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Gana Stikman kali ini selaku moderator dari Kotekato ke-177 yang diadakan pada hari ini Sabtu 11 Mei 2024. Dari pukul 16 sampai 16.40, 40 menit aja atau di sini jam 11 sampai dengan 11.40 waktu summertime ya. Di Berlin dan sekitarnya sudah hadir di studio narasumber kita Ari Dwi Gomeringer yang merupakan freelance jurnalis. Ada juga Ibu Woro, ini ada salah satu dosen senior yang ada di UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Dan ada Mbak Susanti, ini ada di mana aku nggak tahu. Kemudian ada Mbak Siti yang ada di Bonn, ada Pak Sutiono yang ada di Jakarta. Ini rajin banget. Baik, hari ini kita akan membahas tentang gambaran seluruh perayaan Hari Ayah dan Hari Ibu di Jerman. Karena ini memang sedang dirayakan baru-baru ini. Jadi Hari Ayah itu dirayakan pada hari Kamis, tanggal 9 ya, Mei 2024. Kemudian Hari Ibu akan diselenggarakan besok hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024. Aduh seru banget, pokoknya beda banget dengan perayaan Hari Ibu tanggal berapa tuh? 2 Desember ya, yang ada di Indonesia. Dan mungkin kita bisa membandingkan perayaannya, kemeriahannya, dan apakah ini akan menjadi satu
manfaat yang bisa kita pelajari untuk diterapkan di Indonesia, misalnya bagaimana anak-anak menghargai hari tersebut untuk membahagiakan bapak ibunya pada hari ayah dan hari ibu. Sebelum kita ke narasumber, aku akan membacakan dulu CV dari narasumber kita kali ini. Ada Mbak Ari Dwi Gomeringer. Jadi ini menikah ya, sudah menikah. Sebentar, ini halaman 1. Oke, ini yang tahun kemarin ya, karena tahun kemarin Mbak Ari ini sudah menjadi narasumber kita untuk menceritakan indahnya Pulau Moyo, pulaunya Lady Diana ya. Itu waktu tahun 2022 dengan Mas Oni. Jadi Mbak Ari ini kelahiran Kediri tanggal 6 September tahun 1984. Masih muda. Dan sekarang ini ada di Aulendorf. Aku nulisnya Ravensburg ya, tapi nggak apa-apa. Ini masih bagian dari sono. Kemudian katanya menjadi freelance jurnalis ini karena dulu pernah juga menjadi jurnalis di Indonesia ya, di Ragam Indonesia, kemudian di Trans 7 dan Indozone ID. Kemudian pada tahun 2014 sampai 2018 in Clover Magazine di Indonesia, kemudian Fansenet TV Indonesia. Kemudian pada tahun 2009 sampai 2014 sebagai production assistant dan reporter di Trans 7. Tahun 2008 menjadi production assistant di PT Multi TNA Television News Asia dan mendalami ilmu jurnalisme pada tahun 2003 sampai 2007 di jurusan jurnalis ya di Universitas Al-Azhar Indonesia di Jakarta. Kemudian dia ini juga pandai berbahasa Inggris selain sekarang harusnya memang berbahasa Jerman ya karena tinggal di Jerman harus bisa bahasa Jerman ya. Kalau enggak nanti repot sekali. Baik, langsung aja teman-teman. Terima kasih untuk kehadirannya. Ada Eka yang ada di Kalimantan. Aduh seneng banget. Ada Mbak Ajeng ini yang ada di Surabaya. Dia adalah salah satu dosen juga yang ada di UNESA. Langsung aja kita sapa Mbak Ari. Selamat pagi Mbak Ari, gimana kabarnya nih? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Salam kenal dari saya. Halo Mbak Gana. Baik Mbak Ari, tadi kan bilang ini kabarnya masih bahagia, ceria walaupun sekarang ini lagi ditinggal suaminya, suaminya mau jalan-jalan sama teman-temannya nih dalam rangka Hari Ayah. Dan teman-teman, memang kalau dibilang Hari Ayah ini mungkin berbeda dengan Hari Ayah yang ada di Indonesia. Ada nggak sih Hari Ayah ya? Jadi di Jerman ini diselenggarakan pada hari Kristi Himmelfahrt. Ini bukan Christlich ya, tetapi ini merupakan satu influence dari Amerika, di mana ini sudah diadakan di luar negeri, di Amerika dan negara-negara lain. Kemudian Jermannya niru-niru. Nah, akhirnya di Jerman ini banyak sekali kaum pria, khususnya yang sudah menikah dan memiliki anak ini, akhirnya merayakan hari ini dengan gegap gempita. Jadi nggak pas hari Kamisnya aja, bahkan hari ini ternyata kata Mbak Ari ini ternyata masih heboh. Jadi perayaannya nggak cuma 1 hari. Nah mungkin bisa menceritakan pengalaman Mbak Ari dulu merayakan bersama keluarga Hari Ayah ya pada hari Kamis kemarin. Kemudian persiapan hari ini, rempong banget kali ya suaminya pasang-pasang apa namanya mempersiapkan barang-barang di ransel dan lain sebagainya. Mungkin sambil lalu aku akan membukakan bagaimana sih gambaran kemarin waktu kalian sekeluarga lewat Instagram ya? Sebentar. Boleh. Itu seru banget. Hari ayahnya. Sebentar. Oke, mungkin sambil lalu, sambil aku share ya, silahkan menceritakan Iya, namanya. jadi memang Hari Ayah di Jerman memang unik ya. Selain mereka merayakan bersama dengan keluarga, mereka juga menyempatkan waktu untuk merayakan bersama teman-teman mereka sesama bapak-bapak.
gitu untuk melakukan perjalanan kemana gitu, atau kita sebutnya wanderung, berarti hiking bersama teman-teman kolega yang semuanya ada laki-laki gitu. Jadi ada beberapa versi. Nah, kalau yang kemarin hari Kamis, kami sekeluarga berencana memang dari hari ayah itu kami bersama-sama ikut yang eh, melakukan perjalanan yang belum pernah kita sebelumnya lakukan. Jadi kita coba jalan ke kota yang kebetulan dekat dengan tempat saya tinggal. Jadi ada satu kota namanya Kota Ulm. Jadi kota yang sangat besar. Kemudian apa yang kita pikir sebelumnya, apa yang bisa kita lakukan bersama anak-anak gitu ya. Jadi di sana kita cari bahwa di sana ada satu park, satu taman yang besar sekali ternyata. Itu anak-anak bisa bisa melakukan berbagai macam kegiatan di sana karena di sana banyak sekali taman, taman bermain. Kebetulan juga apa? Hari-hari hari besar juga ya. Jadi mereka banyak program-program anak-anak di sana. Begitu. Jadi salah satu keseruan kami dalam merayakan Hari Ayah hari Kamis Itu kemarin hari gitu Mbak Kamis Gana. ya. Kenapa memilih Ulm Betul. nih? Mengapa memilih Ulm? Pertama karena memang tidak jauh ya dari tempat kami tinggal, jadi kami menggunakan tiket apa Deutschland tiket, jadi hanya kita berbayar 49 euro gitu ya. Heeh. Eh, dengan kita bisa dalam 1 bulan bisa pergi kemana-mana. Jadi kita memanfaatkan tiket itu. Kebetulan kita belum pernah ke satu taman ini di Ulm, karena di kotanya kita sudah pernah sebelumnya, Mhm. tapi di taman ini kita belum pernah sama sekali. Jadi salah satu kolega dari suami saya menyarankan, oh kalau untuk anak-anak mungkin lebih bagus ada satu tempat ini di Ulm gitu ya. Jadi ada namanya daerah arah ke Soflingen gitu. Jadi di sana ada satu taman sangat besar. Di situ banyak taman bermain buat anak-anak. Kemudian ada program juga kayak kayak apa namanya karusel, terus segala macam buat anak-anak tertarik ya untuk datang seperti itu. Baik. Kalau di taman kanak-kanak, anak-anak kan masih di taman kanak-kanak ya. Betul. Biasanya para guru itu kan membuat hasta karya dengan mereka. Apakah ada hadiah dari anak-anak untuk sang ayahnya atau untuk suami nih? Ya, jadi kemarin terakhir hari hari Rabu mereka sekolah gitu di kindergarten, di TK, dan mereka sebelumnya itu sudah membastel atau membuat prakarya gitu untuk diberikan kepada ibu atau bapak gitu, kedua orang tua. Ya, ya prakarya kecil-kecilan, tapi itu menunjukkan bagaimana mereka belajar gitu untuk menghargai, mencintai kedua orang tua mereka gitu. Walaupun hal-hal simpel seperti ya prakarya seperti dengan menggunakan manik-manik, kemudian mereka menulis dan membungkusnya dengan rapi gitu. Jadi sangat lucu gitu ya buat anak-anak TK. Mhm. Ah, Jadi kalau aku juga ada di SD, itu kan anak-anak juga punya ayah dan punya ibu. Nah, mereka ini juga aku ajarin untuk membuat kartu hari ayah dan hari ibu. Aduh, seneng banget anak-anak ternyata ya karena mereka nggak punya duit. Aduh, hadiahnya apa dong gitu ya. Akhirnya membuat aha. hasta karya atau membuat kartu. Yang ini tentu saja murah meriah bahkan gratis karena bahannya dari sekolah. Kemudian ini kan hari ayah itu kalau di tempat aku kan desa ya. Jadi banyak sekali bawer, jadi para petani itu mereka kumpul, para bapaknya itu mereka grillen. Nah, apakah itu di daerah kamu yang kota besar seperti Ravensburg itu atau di tempat kamu itu juga ada pos-pos tertentu di mana para bapak itu berkumpul berkeliling sekelilingnya itu dengan api unggun kemudian membakar ada sosis, ada ayam dan lain sebagainya. Apakah juga seperti itu? Betul, jadi memang tradisi, memang sepertinya tradisi orang-orang Jerman ya Mbak Gana ya. Jadi mereka merayakan merayakan Hari Ayah, selain mereka tadi pertama merayakan bersama keluarga, mereka juga
ingin juga merayakan bersama teman-teman mereka yang sesama bapak-bapak gitu ya. Jadi Mhm. seperti kemarin saya pas lagi lihat di stasiun kereta, jadi sekelompok laki-laki bapak-bapak itu mereka membawa peralatan seperti grillen, seperti barbecue, terus membawa satu paket minuman banyak dan mereka menggotong bersama-sama dan ya melakukan barbecue di suatu tempat. Jadi mereka sudah memilih tempat tertentu gitu. Kemudian mereka merayakan ya hanya untuk sekelompok bapak-bapak ini gitu ya untuk merayakan hari ayahnya. Oke, tapi anehnya ketika aku mengamati ya, itu ternyata nggak cuman bapak-bapak aja, tapi anak muda itu juga pada ikut. Karena mereka tahu Mhm, kalau mereka ngumpul gitu kan minum bir, minum alkohol, akhirnya seneng-seneng kan. Akhirnya mereka join, betul. padahal mereka belum punya anak, jadi mereka belum belum bapak gitu kan. Apakah kamu juga pernah melihat hal-hal seperti itu waktu jalan-jalan pas hari ayah atau hari-hari sebelum dan sesudahnya? Betul ya, jadi memang ada beberapa yang juga mungkin kolega yang dirasa juga ingin ikut berpartisipasi yang mereka boleh silahkan gitu walaupun mereka belum berkeluarga gitu ya. Jadi di sini memang apa warga Jerman khususnya laki-laki mereka di hari ayah itu mereka bisa jalan-jalan seperti sport seperti bersepeda jadi bersepeda berkelompok gitu dengan para bapak-bapak lain ataupun mereka sport dengan hiking begitu. Jadi macam-macam kegiatan mereka dan kemudian ya mereka akan berhenti di suatu tempat kemudian untuk grillen atau untuk Iya, barbecue apakah ini bersama. ada juga Betul. Bollerwagen? Apa tuh yang kereta dari kayu, tapi Ya, isinya bir, apa makanan, roti gitu ya? betul. Ya itu Nah, harus ada karena harus memang ada ya? karena betul karena memang segala macam perlengkapan untuk barbecue mereka tempatkan di situ gitu, termasuk Ah, minuman, termasuk apa namanya kolen batu bara buat buat mereka apa oke, barbecue membakar itu bersama ya, gitu ya. membuat apinya Betul ya. buat berbakar. Oke. Baik teman-teman, Gitu. jadi Bollerwagen itu adalah anhänger, jadi kayak gerobak kecil yang biasanya itu buat anak-anak gitu, tapi biasanya digunakan juga untuk acara Hari Ayah atau hari-hari pas Wanden atau pas jalan-jalan di hutan, itu karena praktis banget bisa ditempatkan di dalamnya karena kan nggak usah ngangkut-ngangkut tapi tinggal didorong aja, ditarik ya, ada penariknya gitu dari kayu dan rodanya 2 kalau nggak salah ya. Mhm, Baik. mhm. Ini kan hari Kamis, kemudian Sabtu hari ini. Nah, hari Jumat harusnya kan sekolah tuh. Tetapi di Jerman itu mengenal Brückentag atau apa sih? Hari Kecerpit Nasional Hari ya, kejepit Harpitnas. betul. Nah, Harpitnas. Nah, apakah pas Harpitnas itu ada juga perayaan berkelanjutan dari hari Bapak tadi yang Kamis, kemudian karena Sabtu tadi juga masih dirayakan ya. Apakah Jumat ini juga pernah melihat atau suami juga pernah ada, wah ada ide nih jalan-jalan gini-gini sama teman-teman, sama teman itu belum, sama ini belum, tetangga atau gitu? Ya biasanya kita di sini juga kalau misalnya ada waktu yang kosong gitu ya, yang libur, biasanya mereka menggunakan untuk bersama-sama menikmati hari libur bersama gitu dengan Oh, mengundang tetangga atau mengundang orang-orang dekat, keluarga gitu untuk hmm, melakukan lagi barbecue, barbecue tadi ya. bakar-bakar makanan, Nah, kemudian ya sesuatu yang melakukan bersama gitu ya. oke, baik. Nah, ini hari Sabtu. Besok adalah perayaan Hari Ibu. Kemarin aku lewat sebuah florist ya, toko bunga. Itu yang membuat bunganya, merangkai bunganya, itu ada 6 orang. Padahal tokonya kecil. Katanya ini sebagai persiapan bahwa besok, jadi besok hari Minggu itu kan adalah hari hari Ibu. Nah, mereka memperkirakan akan banyak orang untuk datang meminta untuk merangkai bunga. Padahal satu bunga tuh harganya mahal gitu ya. Karena kan di florist itu kan beda kalau kita beli ke Kaufland, ke toko swalayan gitu ya. Harganya Betul. Mhm. lebih 2-3 kali lipat karena dirangkai dengan keunikan. Karena tidak akan sama dengan rangkaian yang seperti di swalayan. Apakah di daerah kalian seperti itu? Di kota yang lebih besar bahkan ya. Kalau di kami kan lebih desa. Iya di untuk hari Ibu saya memang belum pernah lihat seperti yang Mbak Gana ceritakan gitu ya. Mhm. Jadi bagaimana dengan kondisi di kota besar gitu.
belum sejauh ini belum belum lihat apa, tapi memang kalau misalnya dari mana namanya dari toko-toko department store swalayan memang bunga-bunga yang dipersiapkan gitu ya untuk Hari Ibu memang lebih lebih banyak gitu dan juga tidak hanya di situ yang saya sempat pantau memang dari beberapa tempat kalau misalnya kita jalan ke arah misalnya ke arah kota besar atau di jalan-jalan gitu mereka sudah menjajakan bunga-bunga gitu, bunga-bunga hasil dari perkebunan lokal gitu yang mereka mereka bentuk, mereka rangkai sendiri gitu khusus untuk Hari Ibu. Seperti itu. Oke, baik. Nah, dari tahun-tahun kemarin peringatan Hari Ibu, sebagai seorang ibu pasti seneng banget ya kalau dikasih hadiah sama anaknya, padahal bikinannya udah nggak karuan gitu, tapi seneng banget karena maknanya itu, waduh, so sweet banget gitu bikin di taman kanak-kanak, terus ada tulisannya, "Ich hab dich lieb, aku mencintaimu ibu," dan lain sebagainya. Nah, apakah ada salah satu hadiah yang sangat-sangat terkesan sampai hari ini yang dibikin oleh anak. Kalau biasanya mungkin ada kartu, ada, apa namanya, ada bunga, atau ada apa lagi. Mungkin ada, hadiah-hadiah lain yang mungkin berkesan sampai hari ini yang mungkin bisa di-share ke teman-teman? Hadiah yang ya itu memang kreativitas dari anak-anak yang juga dibantu dengan guru-guru TK ya. Jadi ya mereka pernah ada satu tuh dengan pakai kayu. Jadi memang menggunakan simple aja. Jadi menggunakan barang-barang yang ada di sekitar mereka, yang ada di sekitar kindergarten, yang ada di TK. Jadi mereka melakukan memberikan hiasan. Jadi apa potongan-potongan ranting seperti itu Mhm. kemudian dibuat seperti wajah seorang ibu gitu kan, seorang perempuan kemudian dengan rambut, dengan, apa namanya, dengan, daun-daun, sebagai rambut mereka, ya sebagai rambut, seorang ibu gitu. Kemudian ditulis seperti itu bahwa, "Saya sayang ibu," kemudian dibungkus cantik dengan apa namanya, dengan pita dan segala macam. Itu menurut saya sangat tersentuh gitu ya sebagai seorang Heeh, ibu luar gitu. biasa ya. Jadi memang Mhm. anak-anak Jerman itu sudah dari TK diajari. Jadi TK disuruh bikin untuk ibu bapaknya, SD disuruh bikin ibu bapaknya, sampai dengan SMP, SMA. Jadi anak-anak sekarang kan sudah lulus SMA nih. Jadi ketika aku sudah mengumpulkan hadiah-hadiah mereka, ini sekarang aku buka, aduh so sweet. Karena mungkin udah nggak lagi, mungkin lebih ke bunga ya, "Mama aku beli bunga buat kamu," gitu. Jadi nggak hasta Betul, karya gitu ya. Jadi berupa hadiah, "Mama betul. aku beliin coklat buat kamu, Mama aku beliin gelang buat kamu." Jadi, hadiah-hadiah yang dari TK, dari SD, dari SMP itu masih Dikumpulin? heeh, dikumpulin. Jadi kayak Oh. kilas balik gitu, oh ternyata aduh indah banget dulu ya. Dan mungkin nanti Mhm. Mbak Yuli dan Mbak Siti akan cerita bagaimana pengalamannya merayakan Hari Ibu bersama anak-anak, karena biasanya kita juga jalan-jalan juga, kafe trinken, jadi makan kue sambil menyeduh teh ya bersama keluarga, misalnya dengan Swigemutter, dengan ibu mertua dan lain sebagainya, sembari membawa bunga misalnya. Baik, kita sudah di menit ke-33. Sebentar lagi kita hanya punya 10 menit lagi. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin kalau ada mahasiswa yang ada di sini, ini ada, eee, Google Sheet yang nanti mungkin bisa diisi untuk sertifikat, yang mungkin bisa, diajukan ke kampusnya ya untuk kredit atau poin misalnya. Ini ada Mbak Yuli, mungkin sebelum kita ke pertanyaan, ada Mbak Yuli dan Mbak Siti ingin share dulu, Mbak Yuli mungkin ya? Mbak Yuli, silahkan untuk sharing sebentar aja tentang pengalaman merayakan Hari Ibu bersama anak-anak. Kan sudah punya anak nih, pasti seru dong mungkin ngafe, mungkin mungkin bikin kue bareng atau apa acaranya? Oh, ngomong-ngomong iya nih, di daerah aku kemarin malam tuh ada Polarlicht. Jadi ada apa ini loh yang dari iya ini kelihatan di daerah Tuttlingen luar biasa. Aku nanti malam mau hunting nih karena ketinggalan. Silahkan Mbak Yuli, mungkin bisa cerita sedikit? Iya ya, aurora ini kalau di Aurora. Swedia kan jelas ya, Heeh. saudari saya di Amerika dia juga lihat aurora. Oh, Kemarin ya, kemarin, kemarin, heeh. iya kemarin malam. Iya, Aduh, iya. Iya, iya, silakan. nggak apa-apa. Oke, Apa perayaan Hari Ayah dan Hari Ibu di Jerman ya, kalau anak-anak itu kayaknya Hari Ibu itu setiap hari.
Ya gimana, mereka sangat memprotektif, saya ya, karena kan anak saya 3 laki semua, saya perempuan sendiri. Jadi mereka sangat protektif, bahkan mereka masak ya, mereka yang masak. Jadi saya tinggal kalau saya sih cuma nyiapin smoothie aja buat saya. Oke, jadi ratu ya pas hari ibu. Oke, Mbak Siti, Oke mungkin oke. ada perayaan hari ibu apa? Mungkin jalan-jalan piknik kemana, ke Perancis atau kemana? Atau dapat hadiah apa nih dari anak-anak? Ini juga anaknya laki-laki semua 3 ya. Kalau aku kan ada 2 jenis. Mungkin Mbak Siti ingin bercerita apa pengalaman seru ini merayakan hari ibu. Silahkan Mbak Siti, singkat padat. Ibu dosenku Mbak Noli. Oh, tuh Karena diganti waktunya warnanya tidak tuh. ada. Heeh. Ini gimana? Eh, Anak-anak sudah membuat hasta karya atau membeli bunga, merangkai bunga dari taman atau gimana nih? iya, biasanya begitu. Jadi seperti yang tadi dibicarakan oleh kalian semua. Oke, Ini agak baik. suaranya agak mendengung ya. Agak mendengung? Enggak kok, bagus kok. Ah, oke oke. Oke, baik. Kita kembali ke pertanyaan ya. Ini sudah ada. Ah, kalau saya itu Nah, selalu diberi ini pijet, oh dipijetin anak-anak. pijet. Oh, duh, seneng Iya. banget. Di Jerman mah nggak ada. Ada juga mahal ya orang Jerman. Pijetnya juga pijet-pijet pegang-pegang aja gitu ya. Oke, baik. Ini kata Mbak Siti, suami saya sedang bersama teman-temannya 4 hari untuk Wanden, Grillen dan membawa Bollerwagen. Biasanya mereka jalan-jalan di Jerman. Saat ini mereka sedang tinggal di rumah kawannya yang tinggal di Spanyol karena kawannya pindah ke sana. Jadi memang begitu yang diceritakan seperti Mbak Ari tadi ya, bahwa para suami yang punya anak, punya istri itu meninggalkan keluarganya. Abhauen ya, jadinya aku ini hariku, aku harus apa ya, merayakannya dengan euforia, dengan gembira, dengan berkumpul dengan teman-temannya, minum-minum sambil grillen tadi, jalan-jalan ke hutan, ke kota, kemana gitu ya. Dan ini juga dilakukan oleh suami dari Mbak Siti. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mbak Siti, bagaimana nih dengan teman-teman yang ada di Indonesia? Nah, kita ini kan punya banyak sekali hari perayaan hari ibu juga ada ya, tapi ternyata hari ayahnya belum ada nih. Nah, ini mungkin iri. Gimana dong kalau di Indonesia ada hari ayah gitu? Duh seneng banget kan ada hari ayah, jadi ayahnya juga dihargai. Oh ternyata di dunia ini ada ayah gitu. Dan ayah itu punya potensi yang luar biasa untuk membahagiakan keluarganya termasuk anak-anaknya. Tapi mungkin belum seperti di Jerman ya, di Indonesia. Dan selamat datang untuk teman-teman semuanya, mahasiswa yang ada di UNESA Surabaya. Mohon untuk melihat nanti link form dari e-sertifikat untuk nanti bisa dikirim lewat email dan langsung aja mungkin dari Indonesia Pak Trilokon yang ada di Sulawesi, Pak Sutiono yang ada di Jakarta mungkin bisa sharing sebagai para bapak ini setelah tadi mendengar cerita wah heboh banget sih ini bapak-bapak boleh jalan-jalan ninggalin suami istri sama anak-anaknya untuk merayakan hari bapak. Bagaimana ini? Mungkin dari Pak Trilokon singkat padat silahkan atau dari Pak Sutiono dulu silahkan. Sembari mungkin teman-teman mahasiswa yang baru datang silahkan mengisi di kolom chat ada form dari pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat untuk mungkin ada kepentingan di kampus dan lain sebagainya. Silakan Pak Sutiono, Pak Trilokon, para bapak ini apakah ada masukan tentang Hari Bapak di Indonesia nih atau mungkin calon-calon bapak nih ada Sunar Wahyu Musa tadi udah masuk dari jam berapa tadi ya karena baru dibuka online langsung tepat waktu jadi nggak bisa dibuka tadi ya kemudian Alexander Brian nah sebagai para calon bapak nih ngerasa ini nggak sih iri ya waduh di Jerman enak banget ya ada Hari Bapak terus bapaknya dimanjain hari itu silahkan Pak Trilokon Pak Sutiono Sunar Wahyu, Alexander, silahkan dibuka mikrofonnya. Nggak ada ya. Oke, mungkin Kalau kita ke Bu Woro. Bu Woro, mungkin dari Ibu Woro ada tambahan. Tadi kita sudah menceritakan tentang Hari Ayah dan Hari Ibu di Jerman. Mungkin ada tanggapan sedikit sebagai bangsa Indonesia ya. Bagaimana menyikapi hari-hari itu disesuaikan dengan
kepribadian Indonesia yang mungkin juga ada manfaatnya juga kali ya kalau ada hari ayah Bu Woro. Mungkin kalau suatu hari ada hari ayah nanti suaminya Bu Woro nanti jalan-jalan sendiri sama teman-temannya, Bu Woro ditinggal sendiri, nggak boleh iri. Mungkin ada tambahan Bu, ada komentar misalnya, silahkan Bu. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya diizinkan bergabung dengan Mbak Gana yang dan teman-teman lain. Salam kenal semuanya. Tentunya kedatangan Mbak Gana nanti ke Indonesia bulan Agustus kami tunggu. Amin. Iya, Ya, Mbak Gana. ada tambahan. Menarik sekali ya. Ini hari Bapak dan hari Ibu, hari Ayah. Kalau di Indonesia itu kan mesti ada latar belakang yang mengapa ada hari Bapak. Nah, ini saya ingin tahu kalau di Jerman tuh apa sih alasannya gitu kok. Kalau ibu itu kan hari ibu itu dulu sejarahnya kan ada kongres wanita ya pada tahun 19 berapa itu ya. Nah, lalu untuk hari ayah juga demikian halnya. Nah, kalau di Jerman ini apa Bapak atau Ibu narasumber yang bisa diceritakan mengapa lahir itu? Oke, silahkan Mbak Ari. Tanggalnya beda katanya. Ya, terima kasih Bu Woro. Ini salah satu dosen senior yang ada di UNESA Surabaya. Silahkan Mbak Ari. Jadi kalau aku bilang tadi ya sebenarnya ini merupakan hari Kristi Himmelfahrt ya. Betul sekali ya, seperti yang Mbak Gana katakan sebelumnya memang seperti itulah. Jadi memang dari Kristi Himmelfahrt, terus mereka mengambil budaya awalnya dari Amerika gitu ya Mbak Gana ya. Betul, dari Amerika Kemudian tahun 1800-an. betul, kemudian diaplikasikan ke Jerman gitu karena memang ya banyak juga orang-orang Jerman yang memang yang banyak bertempat tinggal juga di Amerika. Kemudian kultur Amerika itu memang untuk Jerman memang dekat gitu ya. Jadi ya ini untuk Hari Ayah mereka melihat dari Amerika gitu bagaimana merayakan hari ayah seperti itu. Jadi ya dan sangat sangat ya untuk para laki-laki itu memang memiliki hari sendiri untuk mereka pribadi untuk merayakan dengan teman-temannya itu memang sangat diperlukan. Jadi seperti me time gitu ya sepertinya. Jadi karena memang kerja di Jerman itu memang sangat tough gitu ya, sangat berat gitu ya. Jadi mereka memang perlulah gitu untuk me time gitu bersama dengan kolega-kolega mereka gitu. Sepertinya sih seperti itu ya Mbak Gana. Betul, betul. Jadi memang awalnya ini bermula dari hari Kristi Himmelfahrt yang hari libur akhirnya dimanfaatkan untuk jalan-jalan bersama, menyempatkan diri bersama teman-teman gitu ya, para laki-laki karena mereka bilang, wah sebentar lagi kan hari ibu. Jadi ini hari bapak kan sebelum hari ibu nih pada hari minggunya. Nah mereka juga mempersiapkan diri untuk merayakan hari ibu nanti pada hari minggunya. Baik, sebentar. Ini ada beberapa juga pertanyaan ini Mbak Gana dari teman-teman kita. Oke, Mbak Ari, bagaimana menyiasati Hari Ayah dan Ibu dengan pekerjaan Mbak sebagai freelance jurnalis? Nah, ini kan Betul, lepas ya, bisa seenaknya, bisa diatur sendiri. betul. Iya, jadi kemarin tuh saya dapat tawaran gitu dari RCTI gitu ya, untuk juga melakukan untuk nanti Eropa 2024 gitu untuk meliput gitu ya. Dan ini memang ya agak sulit gitu ya sebagai seorang ibu juga dengan 2 anak di rumah dan di sini memang kita harus segala macam sendiri gitu ya untuk melakukan pekerjaan seorang ibu. Kalau misalnya di Indonesia kan kita dibantu dengan mbak atau dengan ibu untuk untuk menjaga anak-anak kita gitu. Kalau sini kita memang harus sendiri, memang harus mengorganisasikan waktu kita sebaik-baik mungkin gitu. Oke, baik Mbak Ari, waktunya Antara sudah nggak panjang lagi, iya. terus berpamitan. Terima kasih untuk kehadiran Baik. hari ini. Saya Gana Stikman dari Koteka Komunitas Travel Kompasiana mengucapkan
Selamat Hari Ayah dan Hari Ibu untuk semuanya yang merayakan. Dan salam ke Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima menjalankan kasih puasa. Maaf waktunya sedikit ya, semuanya. hanya 40 menit. Tapi tadi sudah ngobrol lumayan banyak tentang Hari Ayah dan Hari Ibu. Semoga memberi manfaat bagi semua yang ada